Nah, maka mari kita lindungi minimal keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak didik kita ajarkan adab. Salah satu yang paling utama adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Karena lisan itu, kata para ulama, al-lisanu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibaru. Lisan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Jarum itu bisa menembus perasaan, bukan Bu? Tidak bisa. Jarum itu mungkin tidak bisa menembus otak, mental tidak bisa. Tetapi lisan, ya, yang hanya mungkin perkataan 1-2 kata saja, 1-2 kalimat, tapi mampu menembus hati, mampu menembus otak. Maka pelajaran lisan ini sangat-sangat penting sekali. Mari kita ajarkan ya kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, cucu-cucu kita, agar senantiasa mengucapkan ya dengan lisan-lisan yang baik. Ya, karena apa yang keluar dari mulut ya itu adalah apa yang tercermin ada dalam hatinya. Ketika hatinya kotor, biasanya yang keluar adalah kata-kata kotor. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hifdzul lisan. Nah, keutamaan adab yang mulia. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqon." Sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, yang budi pekertinya paling baik. Dan banyak hadis-hadis lain yang sama, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum lisanihim linisaihim. Yang paling sempurna keimanan, salah satu tolak ukur orang beriman atau tidak itu dilihat dari akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Rahmah Keranggan ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan semua pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Bramantya Dananjaya yang insya Allah akan memberikan tausiahnya. Sebelum kita mulai, mari kita buka pengajian Ahad pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja mari kita simak, kita dengarkan tausiah yang akan diberikan oleh Ustadz Bram. Waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta sami'un alim. Hayyikum tahiyatan islamiyah khaira tahiyatin fil alamin wa tahiyatul islamih ya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul a'am. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Al-hadi ila sabilil aqwam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wonten ing pengajian Ahad pagi yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sekedar menghirup udara, bernafas. Apalagi kesempatan yang luar biasa Allah berikan hidayah kepada kita hingga pada pagi hari ini kita dimampukan dan dimaukan, mau dan mampu untuk menghadiri sebuah majelis ilmu. Karena kalau hanya yang mampu, insya Allah banyak sekali nih Bapak Ibu yang mampu. Tetapi yang mau itu kalau tidak Allah yang menggerakkan, maka tidak akan bisa. Maka kita perlu syukuri itu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah untuk bermajelis ilmu walaupun mungkin tidak lama ya. Mungkin hanya durasi 1 jam seperti itu. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya, kita ikuti petunjuknya, kita harapkan dengan kita mempelajari sunnah-sunnahnya dan juga berusaha untuk menjalankan apa yang telah diajarkannya, harapannya kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit mengulas, membahas, mengaji bersama-sama tentang salah satu ayat di Al-Quran. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa hari ini, mungkin beberapa minggu ini kita sudah sering mendengar ada lantunan-lantunan sholawat, barzanji, ada dhiba dan lain sebagainya, yang itu tidak lain dan tidak bukan adalah memperingati dalam rangka maulid atau kelahirannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai warga di Persyarikatan Muhammadiyah, yang berarti pengikutnya Nabi Muhammad, tentu yang seharusnya paling berbahagia dan paling bisa memaknai apa yang dimaksud dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun caranya mungkin bisa bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi jangan sampai karena kita berbeda pendapat akhirnya kita meninggalkan keutamaan makna yang terkandung dari adanya maulid ini. Ya, di majelis tarjih pun juga sudah banyak membahas hukum-hukum dan lain sebagainya, yang intinya kita juga wajib untuk mengambil hikmah dari setiap momentum, dari setiap hari-hari yang berlalu. Salah satunya adalah hari peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menambah ilmu kita, menambah amal kita, khususnya terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sebelum kita mengaji seperti biasa saya bacakan sebuah hadis tentang keutamaan bermajelis nggih, supaya kita senantiasa termotivasi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah suatu kaum, sekelompok orang itu ijtama'a, berkumpul, fi majlisin atau fi baitin min baitillah, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, di masjid. Illa nazalat yatluna kitaballah, mereka membaca ayat Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, lalu mengkaji, saling ada berdiskusi atau sekedar menyimak, mendengarkan, mengkaji, ngoten nggih. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kecuali Allah akan berikan 4 keutamaan. Ini sering sekali kami ulangi nggih, tidak apa-apa, syukur bisa hafal dan bisa terpatri dalam hati kita semua. Apabila kita bermajelis lalu mengaji ngoten niku, apalagi di masjid, itu minimal kita mendapatkan as-sakinah, diberikan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu rahmah yang terbesar yang kita nanti-nantikan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu maghfirah, ampunan. Karena Allah sayang kepada kita, maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus sayang terlebih dahulu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dibarengi, dibersamai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa senangnya seorang mukmin yang rombongannya atau kelompoknya, komunitasnya itu bersama makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah melakukan dosa, yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala memang khusus untuk beribadah, yaitu malaikat. Ya, maka majelis seperti ini merupakan majelis yang sangat mulia. Kenapa? Karena malaikat pun diutus oleh Allah untuk membersamai kita. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut mereka. Sering saya sampaikan, memviralkan ya. Kita diviral-viralkan, tapi tidak di media sosial. Diviralkannya di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu si fulan, si A niko sedang ngaji. Dibanggakan, itu loh umatku mau duduk, mau mengaji bareng-bareng, mau belajar. Itu Allah begitu bangga. Sehingga wa dzakarahumullahu fiman indah. Monggo kebiasaan baik ini kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Untuk apa? Setidaknya untuk mendapatkan keutamaan tadi. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, dan langsung saja. Yang pertama kita mengaji bersama Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua saja. Nanti saya dahulu, Bapak Ibu nanti mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sekali lagi ya. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ya, biasanya kalau hari Jumat pagi itu kami membaca ya, ketika imam subuh itu membaca surah Al-Jumu'ah full. Kita bagi menjadi dua, salah satunya terkandung ayat ini. Nah, ayat ini itu menerangkan tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW itu untuk siapa dan untuk apa. Ya. Huwallazi, dialah Allah, alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yang mengutus fil ummiyin. Ummi itu adalah kaum yang tidak bisa membaca, kaum yang buta huruf. Para ulama menjelaskan bahwa yang buta huruf itu ada yang memang betul-betul tidak bisa membaca. Ada juga yang menjelaskan buta huruf itu artinya tidak bisa membaca kitab. Bisa membaca, mereka punya budaya, tapi tidak bisa membaca kitab yang sudah ada. Ketika zaman itu, Nabi Muhammad itu adanya kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, ajarannya Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada orang-orang Bani Israel atau Yahudi, ada orang-orang Nasrani, Nasoro.
Ya, yang beberapa sebagian kecil dari mereka itu masih berpegang teguh dengan agama tauhid, ya, agama yang benar, yang lurus. Dan juga sebagian masyarakat Arab ada yang berpegang kepada agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanif, tauhid. Maka Rasul diutus kepada ummi. Ummi ini adalah bangsa Arab. Ya, bangsa Arab yang tidak bisa membaca kitab. Artinya sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil sesuai dengan ajarannya Nabi Isa maupun Nabi Musa. Yatlu alaihim ayatihi, lalu membacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang buta huruf itu atau kaum Arab itu, ayatihi, ayat-ayat Al-Quran, di mana Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar, paling agung, ya, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu keajaiban yang sulit untuk ditolak dengan logika. Ya. Kalau ini bukan mukjizat, nampaknya tidak mungkin bisa mengarang, seorang manusia yang dilahirkan di bangsa yang tidak bisa membaca kitab, tetapi mampu merisalahkan atau mengajarkan Al-Quran yang sedemikian banyaknya, sedemikian indahnya. Kalau dikaji secara bahasa itu luar biasa. Kita yang awam saja, seumpama kita membaca surat-surat juz 30, itu banyak seperti syair. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Belakangnya ada khafiyahnya, ada backgroundnya, akhirnya itu ada rimanya kalau di bahasa Indonesia itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Itu pujangga Arab pun terheran-heran bagaimana seorang Muhammad yang dilahirkan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang buta huruf tadi, artinya tidak bisa membaca kitab, tapi bisa. Nah, ini menunjukkan mukjizat, menunjukkan keajaibannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuzakkihim, lalu beliau itu menyucikan jiwanya, menyucikan jiwa-jiwa umatnya atau masyarakatnya. Karena apa? Karena sebagaimana yang mungkin sudah banyak kita baca, kita ketahui, kondisi masyarakat Arab jahiliyah itu luar biasa buruknya. Ada beberapa sifat-sifat baik. Contohnya ikramud dzuyuf. Jadi dari dulu itu masyarakat Arab, ya, walaupun ketika masih zaman jahiliyah, kalau sama tamu itu ikram, senang sekali kalau ada tamu. Ya, maka ketika itu mau kafir mau tidak, itu kalau sama tamu itu sangat baik sekali. Itu salah satu yang baik, ya, sisi positifnya dari bangsa Arab. Tetapi banyak sekali hal-hal yang negatif. Contoh, mereka menganggap ketika memiliki anak perempuan, maka itu merupakan sebuah aib. Isen, malu kalau anaknya perempuan, maka dikubur hidup-hidup. Ya, kalau laki-laki dibangga-banggakan, karena apa? Karena mereka bisa berperang. Ya, jadi kemanusiaannya itu tipis. Itu dari satu hal saja. Apalagi masalah perzinahan, luar biasa sekali. Ya, tidak ada batas, tidak ada apa-apa, dan lain sebagainya. Maka salah satu tujuan Nabi diutus adalah yuzakkihim, untuk menyucikan jiwa mereka. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah hatinya suci, jiwanya bersih, baru diajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah,
Al-Quran, dan juga hikmah itu ada yang menerjemahkan sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau ada orang yang sekarang banyak yang menarasikan kerudung, hijab, pakaian tertutup itu tradisi Arab, ada yang itu hanya budaya, tidak usah ikut-ikutan, kita tidak usah Arabisasi. Kalau orang Indonesia umumnya menggunakan napa nika? Sanggul napa nika. Jadi hijab itu transferan budaya saja. Sedangkan faktanya, realitanya masyarakat Arab dulu justru beberapa memang ada yang menutup kepalanya, tapi banyak juga ketika zaman itu yang justru buka-bukaan, tidak ada batasan dan lain sebagainya. Maka wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata, muncullah cahaya. Maka sering Nabi Muhammad itu disebut sebagai nur, cahaya. Di tengah masyarakat ketika itu kondisinya sedang kacau balau, karena perselisihan di antara suku itu kuat sekali. Mereka itu kalau disenggol sedikit masalah keluarganya langsung melawan. Kalau bahasa anak sekarang senggol bacok. Kalau sudah disinggung sedikit kehormatan keluarganya, langsung tersulut amarahnya, perang antar suku. Makanya tadi related dengan kenapa kok kalau punya anak perempuan itu aib, karena tidak bisa diajak perang. Sedangkan perang itu menunjukkan kemuliaan, kekuatan bagi suku bangsanya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ketika Nabi Muhammad akan lahir, ada pasukan bergajah, pernah sering kita pelajari, ada yang dipimpin oleh Abrahah dari suku Habasyah, yang akhirnya dihancurkan oleh pasukan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka Sijil. Sedang kacau, kondisi Mekah sedang tidak karuan karena mendengar ada pasukan bergajah, yang mana gajah ketika itu merupakan hewan yang mewah di gurun. Ketika masa-masa kacau itu, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelahirannya ada beberapa riwayat yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran kelahiran Nabi Muhammad. Kambing-kambing yang tadinya kurus menjadi gemuk. Unta-unta yang tadinya tidak keluar susunya jadi keluar susunya. Pokoknya masyarakat yang ada di sekitar Nabi Muhammad itu memperoleh keberkahan yang luar biasa. Salah satunya adalah yang menyusui beliau. Ada 2 orang yang menyusui beliau karena ibunya Sayyidah Aminah itu tidak bisa mengeluarkan susu. Akhirnya yang menyusui Nabi Muhammad yang pertama adalah Thuwaibah, setelah lahirnya itu, yang merupakan budaknya Abu Lahab. Lalu setelah itu Nabi diungsikan dari Mekah di kota yang agak jauh, karena Mekah itu ramai, pusat perdagangan, sehingga ditakutkan ada penyakit dan lain sebagainya. Diungsikan ke seorang namanya Halimah As-Sa'diyah yang menyusui beliau selama kurang lebih 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil itu sudah tidak memiliki ayah dan dipisahkan kepada ibunya karena kebutuhan itu. 2 tahun selama di rumahnya Halimah As-Sa'diyah ini, Halimah ini mendapatkan keajaiban yang sebelumnya dia tidak mau, menolak. Kenapa? Karena dia kan memang
menjual jasa untuk menyusui bayi. Ketika Abdul Muthalib kakaknya Nabi itu mau menitipkan, Halimah mboten purun, tidak mau. Kenapa? Karena ini tidak memiliki ayah. Sedangkan Halimah berharap ketika menyusui seseorang itu dia dapat harta, dapat banyak gaji dari yang memiliki ayah. Sedangkan Muhammad tidak memiliki ayah, maka tidak mau sebelum. Tapi karena tidak ada lagi, akhirnya mau. Nah, setelah Halimah menyanggupi itu, justru malah memiliki atau mendapatkan banyak keberkahan. Ya, air susunya itu tambah deras, yang tadinya untuk menyusui anak kandungnya itu kadang kekurangan, ini bisa lebih-lebih. Setelah itu kambing-kambingnya itu gemuk-gemuk. Lalu ada kisah keledai, dia memiliki keledai yang kalau ditumpangi itu lemas, lesu, pelan. Ya, ketika Nabi Muhammad berada di rumahnya, keledai itu bisa berlari begitu kencangnya. Akhirnya teman-temannya Halimah sampai heran, kok bisa? Ya, keledai yang tadinya lesu jadi kencang. Nah, dari situlah Halimah mulai senang dan menganggap Muhammad ini merupakan keberkahan bagi dirinya. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menyebutkan bahwa kelahirannya Nabi SAW itu menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa. Bahkan ahlul kitab, ya, baik dari kaum Yahudi dan Nasrani itu betul-betul mengetahui. Dalam ayat itu disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka itu tahu betul Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Maka diburu Nabi Muhammad itu. Ya, tapi setelah tahu bahwasanya nabi yang diutus terakhir sebagaimana yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil itu bukan dari golongan mereka, bukan dari suku bangsa mereka yaitu Bani Israel, dari golongan Yahudi, maka mereka menolak kebenaran itu. Jadi salah satu dosa atau kekurangan bangsa Yahudi itu yaitu itu takabur, merasa lebih dari yang lain. Ya, mereka cerdas, mereka pintar, mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika yang benar itu datangnya tidak dari dirinya sendiri, maka dia tolak kebenaran itu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ketika itu masyarakat Arab sedang dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu mukadimahnya, ya. Yang akan kita bahas secara mendalam hari ini itu adalah wa yuzakkihim. Ya, hikmah dari mengapa kok Allah itu menyebutkan di sini perintah awalnya itu atau langkah awal yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW itu wa yuzakkihim, baru wa yu'allimuhumul kitab. Di langkah pertama sebelum mengajar niku menyucikan jiwa. Nah, ini merupakan salah satu konsep pendidikan yang sebenarnya. Ya, konsep membentuk sebuah kepribadian, mengajarkan sesuatu konsep itu adalah dengan wa yuzakkihim. Kita menyucikan jiwa dulu. Bagaimana menyucikan jiwa? Tentu dengan mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Ya, maka kita sering dengar ya, kalimat ngoten nggih. Al-adabu qoblal ilmi. Adab sebelum ilmu. Atau al-adabu fauqal ilmi. Adab di atas ilmu. Nah, ini yang mahal. Ini yang dari para ulama pun menyadari bahwasanya ketika seseorang itu ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya dalam pengajarannya, langkah yang pertama adalah mengajarkan adab sebelum mengajarkan ilmu. Mengapa seperti itu? Ya, kita bisalah membaca dalam kehidupan sosial kita sekarang. Ketika orang-orang cerdas, orang-orang
yang dianggap pintar, memiliki ilmu pengetahuan, tetapi niradab, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, apa yang terjadi? Nggih. Indonesia niku kaya nopo miskin, Bu? Kaya nopo kaya sekali? Kaya banget ngoten nggih. Tetapi masyarakatnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, tetangga sajalah, kira-kira sudah layak atau belum disebut kaya? Belum. Mengapa demikian? Kalau penelitian-penelitian yang saya baca itu, faktor utamanya bukan karena kita tidak bisa mengelola, bukan karena orang Indonesia itu tidak pintar untuk mengelola sumber daya alamnya. Bisa, banyak anak-anak orang-orang pintar itu. Sekarang negara yang sedang hingar-bingar dianggap maju oleh dunia, yang di Arab itu apa, Bu? Ada UAE ya, Uni Emirat Arab, dengan Abu Dhabi-nya yang memiliki menara pencakar langit. Ada Qatar yang kemarin menjadi tuan rumah Piala Dunia, yang bisa membuat teknologi sedemikian rupa. Ada Arab Saudi yang sekarang juga sedang sangat berkembang, dan orangnya itu tidak kerja pun terjamin hidupnya. Ya, mereka mengandalkan apa? Mengandalkan minyak bumi. Minyak buminya diatur sedemikian rupa kembali kepada negaranya. Nah, sekarang Indonesia itu punya tidak minyak bumi? Punya. Nikel nggih wonten. Jadi di bawah tanahnya juga harta, di lautnya yang mana garis pantainya terpanjang di dunia juga harta, di atas tanahnya ada pohon-pohon ya, yang sekarang juga ada sawit dan lain sebagainya, juga merupakan harta. Tetapi kenapa kok tidak bisa dimanfaatkan dengan baik atau sesuai dengan amanat undang-undang itu untuk kemakmuran rakyat? Nah, salah satunya menurut para ulama karena ini tadi, al-adabu qoblal ilminya itu tidak benar. Banyak orang pinternya, banyak orang cerdasnya, tetapi tidak beradab. Hatinya tidak bersih, jiwanya tidak bersih. Akhirnya kalau sudah mungkin ketika posisinya di bawah, bahasanya apa? Berani mengkritik, nyacat dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah dapat posisi yang enak, kebanyakan lupa. Kebanyakan lupa, akhirnya terpeleset dan tadi menyelewengkan. Al-adabu qoblal ilmi wa yuzakihim. Nah, mungkin secara ringkas nanti kita membahas adab menurut ulama itu seperti apa, lalu adab itu apa, keutamaannya bagaimana, berkahnya adab itu apa, contohnya para ulama seperti apa, dan ketika berbeda pendapat itu seperti apa, dan juga doa-doa terkait dengan adab. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, nah ini ya, tentang perintah atau anjuran kita untuk mempelajari adab, akhlak sebelum ilmu. Ya, Imam Darul Hijrah nama Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allam al-adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari suatu ilmu. Nah, ini Imam Malik bin Anas juga telah menghabiskan 16 tahun untuk mempelajari adab dan 4 tahun untuk mencari ilmu. Di 20 tahun belajar itu, 16 tahunnya belajar adab, akhlak, 4 tahunnya baru ilmu pengetahuan. Ya.
Sedangkan Ibnu Mubarak mengatakan kami mempelajari masalah adab itu 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Di 50 tahun 30-nya untuk belajar adab, 20-nya baru ilmu pengetahuan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika seorang ingin menulis hadis, maka dia terlebih dahulu belajar adab dan ibadah 20 tahun sebelumnya, sebelum menulis hadis. Di ulama-ulama hadis itu sebelum mereka menghafalkan atau menuliskan hadis-hadisnya, mereka mempelajari terlebih dahulu adab, akhlak. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Jadi ini imam-imam madhab itu sudah setuju, bersepakat bahwa adab itu merupakan elemen yang paling penting atau terpenting dari perjalanan thalabul ilminya seseorang. Ya, sehingga itu dengan kisah, dengan duduk bersama itu lebih disukai daripada ketika mengaji bab fikih atau bab-bab ilmu pengetahuan lainnya. Nah, mengapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Nah, maka salah satu ulama mengatakan dengan mempelajari adab, maka engkau jadi lebih mudah memahami ilmu. Ya, ada Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan dengan mempelajari adab maka mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian terhadap adab maka ilmu akan disia-siakan. Jadi ketika seseorang sudah beradab memiliki akhlak yang benar baik terhadap gurunya, baik terhadap ilmunya, sehingga ketika mendapatkan ilmu itu selain mudah masuknya juga benar merealisasikannya. Ketika sedikit perhatian terhadap adab, akhlakiyahnya, moralitasnya itu rendah, maka ilmunya akan disia-siakan. Ya. Siapa saja, Ibnu Mubarak mengatakan, siapa saja yang meremehkan adab, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan sunnah. Orang yang adabnya kecil atau rendah, tentu dia akan meremehkan amalan-amalan sunnah, ngentengke ya, mereka punya banyak ilmu, tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang benar, mana yang salah, tetapi karena adabnya terhadap ilmu kurang, akhirnya dia meremehkan amalan-amalan sunnah. Siapa saja yang meremehkan amalan sunnah, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan fardu. Maka siapa yang enggan, yang penting saya tak wajib-wajib saja, tidak usah yang sunnah, itu nanti biasanya juga akan disiksa atau akan dipersulit untuk mengamalkan amalan-amalan fardu. Justru biasanya orang-orang yang sregep mengamalkan sunnah, mungkin sholat sunnah, puasa sunnah, itu fardunya insya Allah akan lebih mudah, lebih baik. Ini mendukung ya, mendukung. Bukan berarti ketika kita mengerjakan sunnah nanti fardunya malah loyo, tidak. Insya Allah justru akan lebih meningkat. Dan siapa saja yang meremehkan amalan fardu, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan ma'rifatullah. Ini kata Ibnu Mubarak. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan adab merupakan alamat kebahagiaan dan keberuntungan, sedangkan minimnya adab merupakan kenestapaan dan kerugian. Nah, sekarang langsung apa itu adab? Ya, adab itu berarti mengambil akhlak yang mulia. Jadi belajar hal-hal yang sederhana, yang simpel-simpel terkait dengan bagaimana kita
melanjutkan atau mengaplikasikan kehidupan sosial kita. Ya, kalau kita mengambil sifat wajib Nabi SAW sama sederhananya, ada 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dari keempat itu kita belajar. Ini hal-hal yang mungkin sederhana, tapi perlu latihan, perlu tirakat, ya, perlu thariqah untuk betul-betul bisa mengamalkannya. Ya, Nabi sebelum menjadi Rasul pun itu sudah dituntun oleh Allah sedemikian rupa untuk menjadi teladan utama dalam kejujuran. Sampai Nabi mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang paling jujur. Kenapa? Karena setiap berdagang dia terkenal jujur. Setiap melakukan kegiatan sosial apapun sangat jujur. Ya. Akhirnya kenapa kok beliau di masa kenabiannya serba kekurangan? Ya karena beliau menyatakan kebenaran Islam itu saja. Tapi secara sosial beliau sangat terpandang sangat baik sekali. Karena apa? Karena kejujurannya. Ya. Sidik. Yang kedua amanah. Ya. Dan tabligh, setelah jujur, ketika mendapatkan suatu amanah, beliau menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dan itu dilatih terus. Ya. Kegiatan-kegiatan seperti itu dilatih terus-menerus. Dan tabligh berani menyiarkan suatu kebaikan, kebenaran. Dia benar, dia jujur, dia amanah. Tetapi ketika tidak berani menyuarakan, akhirnya sebagaimana yang dinarasikan atau disampaikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, kebenaran itu kalah bukan karena tidak ada orang-orang yang benar. Nah, ini mungkin relate dengan atau sesuai dengan keadaan kita sekarang. Terkadang yang benar itu kalah bukan karena tidak ada orang-orang yang benar, tetapi orang yang benar tidak berani menyuarakan kebenaran. Ya, kalau kita lihat media sosial, trennya itu lebih banyak yang positif nopo negatif, Bu? Sekarang itu salah satu pengguna terbesar di Indonesia itu media sosial itu adalah TikTok. Ngertos TikTok ya, Bu ya? TikTok itu kira-kira persentasenya banyak yang negatif nopo yang positif? Sudah tentu banyak yang negatif, tidak usah kita riset terlalu mendalam, tapi kita buka HP sendiri-sendiri saja. Ya. Sedangkan yang positif kadang entah ya karena memang ini platform baru ya, akhirnya yang paling banyak menggunakan adalah anak muda, tapi ini menjadi perenungan bersama. Dengan adanya media sosial itu, ternyata orang-orang yang salah, orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang menyimpang, yang sesat itu justru malah sangat berani untuk tampil di media sosial. Berani menyuarakan opini-opininya yang seakan-akan logis, seakan-akan benar, ya, yang akhirnya menjadi influencer, ya, menjadi orang yang berpengaruh di kehidupan sosial masyarakat kita. Sedangkan anak-anak sekarang minim yang tidak membuka HP, minim yang tidak memiliki media sosial. Maka tadi tabligh ini menjadi sangat urgen di kehidupan kita sekarang. Ya, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita juga belajar ya untuk bertabligh, meskipun kadang yang membuat malu untuk bertabligh, untuk menyampaikan kebenaran itu karena kita merasa diri kita masih belum sempurna. Tentu tidak ada manusia yang sempurna, tapi bagaimanapun kebenaran itu jangan sampai hilang, kebenaran itu jangan sampai tenggelam di tengah isu-isu keburukan yang merajalela. Belajar adab artinya mengambil akhlak yang mulia. Tadi tabligh
Dan yang terakhir fatonah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kecerdasan, mau untuk senantiasa belajar. Sekarang mau nggak mau, sebagai seorang guru misalnya, ya, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, maka ketika kita mengambil salah satu sifat Nabi Muhammad, fatonah, cerdas, pintar, itu ya kita harus mau untuk belajar menyesuaikan diri agar proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ilmu adab, ilmu untuk memperbaiki lisan, tutur kata, seruan, ketepatan dalam menempatkan pada posisinya, tidak zalim. Di zalim itu wad'u syai'in ghaira makanah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Pemilihan kata yang baik dan tepat serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Ya, maka salah satu yang paling utama dalam pelajaran adab adalah hifdzul lisan. Menjaga lisan, menjaga lidah. Yang mana ini tidak bisa diajarkan 1 jam pelajaran buatan sakit, Bu, Pak. Pelajaran tentang lisan ini harus telaten dan bertahun-tahun. Nyun sewu, kemarin saya di Sanggerahan, lapangan Sanggerahan niku wonten liga napa sepak bola antar SMP ngoten nggih. Kemarin SMP saya SMA Muhammadiyah niku tandingnya di jam terakhir. Sebelumnya ada SMP mana itu saya lupa. Pring Surat kalau tidak salah atau mana. Biar ada supporteran. Ketika karena itu di luar jam sekolah siang hari, akhirnya mereka pakaiannya macam-macam. Yang saya agak makdek ngoten itu, setelah selesai pertandingan, ini antar pondok sama SMP negeri, nggih. Ada satunya itu pondok. Setelah selesai pertandingan, pihak yang kalah niku lewat, njuk ada supporter cewek nggih, anak-anak perempuan, murid-murid kelas 8, kelas 9 SMP itu yang duduk ngoten di dekat saya. Itu lewat, mereka saling napa? Trash talk niku, perkataan-perkataan kotor ngoten niku, Bu. Yang ece-ecean, tapi wah, pokoknya saya mendengar itu sampai astagfirullah, enggak tegel ngoten mendengarkannya itu. Ngomongnya itu jelek sekali. Ya. Itu di depan ada beberapa orang tua di situ, mungkin tidak ada gurunya. Di sana tidak ada gurunya. Tapi kami yang sebagai guru itu merasa, oh ya Allah, sedemikian rupa, lisan itu sangat ringan untuk kalau anak sekarang toksik ngoten nggih. Ya, kenapa nggih? Karena di media sosial sekarang nggih luar biasa. Teladannya itu di podcast di mana itu orang toksik itu sekarang, kalau dulu di TV mungkin di sensor ngoten nggih. Ada sensornya ketika mengucapkan kata A ngoten disensor. Tapi kalau sekarang boten, di YouTube, di TikTok itu orang mau trash talk seperti apa bisa-bisa saja. Dan ini terjadi. Nggih. Nah, maka mari kita lindungi minimal keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak didik kita ajarkan adab. Salah satu yang paling utama adalah hifdzul lisan. Menjaga lisan. Karena lisan itu kata para ulama, al-lisanu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibaru. Lisan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Jarum itu bisa menembus perasaan, bukan Bu? Tidak bisa. Jarum itu mungkin tidak bisa menembus otak, mental tidak bisa. Tetapi lisan, ya, yang hanya mungkin perkataan 1-2 kata saja, 1-2 kalimat, tapi mampu menembus hati, mampu menembus otak. Maka pelajaran lisan ini sangat-sangat penting sekali. Mari kita ajarkan ya kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, cucu-cucu kita, agar senantiasa mengucapkan ya dengan lisan-lisan yang baik. Ya, karena apa yang keluar dari mulut ya itu adalah apa yang tercermin ada dalam hatinya.
Ketika hatinya kotor, biasanya yang keluar adalah kata-kata kotor. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hifdzul lisan. Nah, keutamaan adab yang mulia. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqon." Sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, yang budi pekertinya paling baik. Dan banyak hadis-hadis lain yang sama. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum lisanihim linisaihim. Yang paling sempurna keimanan, salah satu tolak ukur orang beriman atau tidak itu dilihat dari akhlaknya. Jadi non saya mau omong kosong kalau orang itu ngaku paling beriman, mungkin dia itu hafalan Qurannya 30 juz, hafalan hadisnya berkitab-kitab, mengajar ngaji dan lain sebagainya, tapi tidak memiliki akhlak yang baik. Kerjaannya meremehkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau yang tidak dari dirinya, tidak dari kelompoknya, tidak dari golongannya, salah semua, rendah di neraka tempatnya. Ini kan akhlaknya, Bu. Maka kata Nabi, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka banyak sekali kisah-kisah orang yang masuk Islam mendapatkan hidayah bukan karena ceramah, bukan karena khutbah, tetapi karena melihat seorang muslim yang berakhlak. Ya, bahkan Nabi SAW mengajarkan mungkin hal yang sederhana tapi pelajarannya luar biasa ketika beliau senantiasa setiap hari mau menyuapi seorang Yahudi yang buta. Disuapin, sambil nyuapin itu orang Yahudinya sambil nopo? Mengejek, mencerca Nabi SAW. Dan dibiarkan oleh Nabi, tapi beliau karena pedulinya dan tahu kondisinya, beliau tidak melawan. Tapi baiki terus. Ketika Nabi SAW wafat, orang lain yang menyuapi akhirnya merasa perlakuannya beda. Ditanyalah oleh orang Yahudi tadi, siapa? Kok kamu tidak seperti yang biasanya? Yang biasa menyuapi kamu adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia kaget dan mendapatkan hidayah. Nah, ini akhlak, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Innal mu'minina liyudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan salat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Karena akhlak mulia itu seseorang bisa memperoleh pahala seperti salat dan juga berpuasa. Tidak ada suatu pun yang lebih berat timbangannya dari akhlak yang mulia, kata Nabi. Nanti kelak kita di mizan, kita ditimbang di hari kiamat itu, ya, ada yang thuqilat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang timbangannya berat. Ning mboten timbangan niku nggih Bu, mboten timbangan yang berapa kilo niku, tidak seperti itu. Ya, semoga itu juga bisa yang berat timbangannya juga berat amalnya, seperti itu. Tapi yang berat timbangannya fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di surga. Wa man khafat mawazinuhu, sedangkan yang timbangan kebaikannya itu sedikit, ringan, ya, maka tempatnya di nari, ya, di neraka. Ketika diletakkan di atas mizan, dan sungguh pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang yang mengerjakan puasa dan sholat. Ini kata Nabi SAW. Sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Ya, maka kalau kita pengen nanti dekat-dekat sama Nabi SAW, mari kita senantiasa berakhlak yang baik. Dan tentu kita ajarkan kepada keturunan-keturunan kita agar mereka memiliki akhlak yang baik. Ya, bahasanya itu kalau kata ustadz-ustadz itu, ketika kita memilih
calon pasangan seumpama atau siapapun itu, partner kerja dan lain sebagainya, skill-skill itu ibarat angka 0. Kecantikan rupa itu 0. Lalu harta itu juga 0. Skill kemampuan itu 0. Ya. Dan yang angka 1 adalah akhlak, agamanya, perilakunya. Ketika dia memiliki akhlak, terus dapat bonus, nopo hartanya banyak, rupawan, terus skillful dan lain sebagainya, maka menjadi angka yang sangat bernilai banyak. Tapi memiliki harta, memiliki ini, tapi tidak beriman, tidak memiliki akhlak yang baik, nilainya sama-sama 0. Nah, maka yang paling dekat dengan Nabi adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Nah, ini Nabi juga menjamin, ya, aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Dia ada surga itu ada tingkatannya, Bu. Ada yang rendah, ada yang tengah, ada yang tinggi. Yang paling tinggi itu surga Firdaus, ya. Maka Nabi menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya, budi pekerti luhurnya. Ya. Ini ada banyak sekali kisah-kisah, ya, yang menyebutkan bahwa ulama-ulama terdahulu sangat mementingkan adab, ya, menghormati orang yang berilmu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ketika berbeda pendapat, bagaimana para ulama? Luar biasa. Ya, mungkin berdebat mereka, tapi setelah berdebat tidak membawanya dalam hati, tapi lebih menjunjung tinggi persatuan. Ya, menjunjung tinggi iman di atas segala perbedaan. Dan ini yang mungkin jarang terjadi dan disenangi, nun sewu. Ini sangat disukai oleh musuh-musuh Islam. Sudah banyak, ya, penelitian atau pengakuan dari orang-orang yang memang memusuhi Islam bahwa yang paling mudah untuk dilakukan untuk melemahkan kaum muslimin adalah ketika mereka diadu domba satu sama lain. Nah, ini maka ketika memiliki perbedaan, memiliki perselisihan, hendaknya kita mencontoh adab para ulama, para imam madhab itu. Setelah berdebat, mereka selesai. Ya sudah, karena memiliki dalil masing-masing, ya tidak masalah. Asalkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita tetap rukun, tetap akur, seperti itu. Nah, doanya untuk agar kita memiliki adab yang baik, ya, salah satunya diriwayatkan oleh Tirmidzi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang buruk atau yang mungkar. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Di Nabi pun juga berdoa untuk mendapatkan akhlak yang baik. Nah, mengatakan bahwa Ibu rahimakumullah, ya, intinya tadi kita kembali kepada Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua, bahwa bagaimana Nabi itu mengajarkan din Islam yang sempurna, sehingga dari sebuah kota yang tandus di padang pasir di Mekah, nilai-nilai Islam atau agama Islam bisa menyebar ke seluruh pelosok dunia dan memberikan pengaruh yang begitu besar di muka bumi ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, ini kadang yang sering terlewati. Ya, ilmunya diajarkan terus. Pokoknya matematikanya harus 100, biologi, fisika harus bagus. Ya, tapi akhlaknya dikesampingkan. Ya, nilai-nilai akhlak itu yang utama tentu dari agama. Nah, ya, ini merupakan kritik yang mungkin nanti suatu saat bisa diperbaiki,
Bagaimana mungkin seorang itu memiliki akhlak yang baik ketika jam pelajaran agamanya di sekolah hanya 2-3 jam saja. Sedangkan anak-anak non sewu ketika sudah pulang ke rumah biasanya sudah sulit untuk belajar. Ya, maka ini menjadi kritik ya, menjadi perenungan kita bersama. Semoga sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah anak kita, apalagi yang kita diamanahkan untuk mendidik, itu bisa betul-betul mementingkan hal ini. Adab qabla ilmu. Adab itu penting dan sangat penting sebelum atau bahkan berbarengan dengan mempelajari ilmu. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan ilmunya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pendorong motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu semua berkaitan dengan tema pagi ini. Monggo silahkan. Monggo Pak Wanto, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang Umi tadi. Umi, Nabi Muhammad itu uminya yang mana? Umi betul-betul tidak tahu huruf hijaiyah, atau Umi tidak diberi kesempatan untuk membuka kitab Zabur dan Taurat sehingga tidak membaca Zabur dan Taurat? Terima kasih. Baik. Ummiyina rasulan. Ini apakah umminya Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya atau bagaimana? Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Tapi menurut kami yang paling masyhur atau yang paling muktamad pendapatnya adalah yang Nabi betul-betul tidak bisa membaca kitab. Itu yang diperkuat. Kenapa? Karena itu yang justru menjadi penguat bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Ya, Nabi pandai berdagang, Nabi pandai untuk bersosialisasi, tetapi dia tidak bisa atau mengajarkan atau bahkan membaca kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Karena memang kondisi masyarakat ya, ketika itu masyarakat jahiliyah di zaman Nabi itu adalah orang-orang yang tidak terlalu mementingkan ilmu, kecuali tadi ahlul kitab itu hanya sedikit sekali. Aksesnya Nabi kepada ahlul kitab itu tidak ada. Maka ketika Nabi Muhammad bisa menyampaikan risalah Al-Quran, itu menjadi sesuatu yang menggemparkan, keajaiban. Karena apa? Karena betul-betul dari kondisi masyarakat yang ummi, masyarakat yang tidak membaca kitab, tetapi bisa mengeluarkan bahkan yang tertulis di kitab-kitab sebelumnya. Dia menjadi approval Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, oh ternyata di Taurat ada, di Injil juga ada. Ya, wallahu a'lam bishawab.